perempuan, rambutnya panjang, acak-acakan, terus dari lehernya tuh menggantung organ-organ yang masih merah. Oke, kembali lagi di Terjadi Horor. Oke, jadi seperti biasa lagi kita mau ceritain lagi Siap Kakanda? cerita horor yang terutama beredar di masyarakat kita ya di Indonesia. Ini ada salah satu cerita yang menarik. Ada bukan kisah sih, mitos mengenai kuyang katanya. Kuyang. Jadi ini di daerah Kalimantan, ya teman-teman juga tahu lah ya. Daerah Kalimantan itu khususnya di desa-desa pedalaman. Mitos-mitosnya ya. Ya, banyak mitos yang beredar. Katanya juga banyak video-videonya juga tentang kuyang tuh. Jadi orang tuh sering cerita tentang yang namanya kuyang. Katanya sih bentuknya tuh kepala perempuan yang bisa terbang, rambutnya panjang berantakan, terus ada si organnya gitu. Ya, si organ tubuh. Targetnya tuh bisa ibu yang baru melahirkan sama bayi yang masih merah. Targetnya teh? Ya. Nah, ada satu kejadian nyata nih. Sekitar tahun 90-an lah. Oke. Masih zaman lampu minyak lah waktu itu. Petromak ya? Ya, Petromak. Listrik belum masuk semua ke desa-desa pedalaman. Ada keluarga yang baru punya bayi. Karena si keluarga tuh udah denger lah gitu. Cerita kuyang gitu. Yang sering ganggu gitu lah. Nah, mereka tuh waspada banget. Jadi pas malam itu rumah panggung mereka terangin pakai lampu pelita. Dan di sekitar ranjang si ibu sama bayinya tuh ditarik bawang merah, bawang putih sama gunting. Katanya biar kuyang gak berani mendekat. Kemudian pas malam itu awalnya tenang banget. Gak ada kejadian apapun lah gitu. Semua masih biasa aja sampai tiba-tiba ada suara aneh. Jadi di atap rumahnya tuh bunyi kayak ada ya sesuatu yang jatuh. Benda jatuh gitu. Plak gitu. Keras tapi. Ya. Awalnya orang mikir ya tikus lah gitu atau apalah gitu. Atau kucing gitu. Tapi lama-lama jadi kan di area itu tuh ada anjing juga kan. Iya, banyak anjing. Ya. Jadi si anjing tuh ngegonggong kan, kalau misalkan anjing gonggong tuh kan ada yang hal aneh gitu ya. Ya, kayak gitu. Banyak anomali. Kayak ngelihat ada sesuatu lah. Nah, disitulah si orang-orang tuh mulai ngerasa nggak enak. Salah satu yang jaga malam itu iseng ngintip dari sela dinding kayu. Dan bener aja, di luar rumah itu, di dekat jendela, ada bayangan melayang. Bukan burung, bukan kelelawar. Kemudian pas kena cahaya dari bulan lah gitu ya. Kelihatan jelas, itu kepala perempuan. Rambutnya panjang, acak-acakan, terus dari lehernya tuh menggantung organ-organ yang masih merah. Ya, pasti kaget lah ya. Iya, pasti lah. Sebelumnya udah ada mitos kayak gitu, terus berarti ini yang terjadi ya kejadian juga gitu, ngelihat kuyang gitu. Si bau amisnya tuh kecium nyampur sama bau minyak tanah dari lampu pelita. Orang yang ngintip itu pucet lah, langsung mundur. Terus bisikin ke yang lain gitu, itu kuyang. Dari situ semua orang yang di dalam rumah tuh panik. Nggak ada yang berani keluar. Mereka buru-buru baca doa. Ada yang tabuh dinding pakai sendok kayu. Ada yang mukul lesung. Katanya suara bising bisa bikin kuyang pergi gitu. Dan benar saja, nggak lama dari situ terdengar suara melengking kayak jeritan perempuan kesakitan. Lalu
si Kuyang itu terbang jauh masuk ke arah kebun belakang. Dari situ pas malam itu nggak ada yang berani tidur. Semua berjaga sampai pagi sambil berharap Kuyang itu nggak balik lagi. Setelah itu besoknya tuh heboh lah di satu desa itu. Soalnya ada seorang perempuan cantik yang tinggal gak jauh dari situ tiba-tiba sakit. Jalannya lemah, wajahnya pucat. Perutnya tuh kayak gak ada bekas luka. Kemudian orang-orang desa tuh mulai curiga. Ya jangan-jangan itu si Kuyang gitu. Si cewek itu tuh. Yang semalam kelihat gitu. Nah sejak saat itu perempuan itu jarang keluar rumah. Sampai akhirnya hilang begitu aja. Gak tahu pindah kemana dan gak ada yang mau. Gak ada warga makin yakin lah gitu. Jadi gak ada pamit atau gimana gitu. Tiba-tiba hilang. Tiba-tiba menghilang ya. Dari situ warga setempat tuh yakin bahwa Kuyang itu memang ada gitu. Dan sampai sekarang kalau ada ibu yang lahirin di daerah Kalimantan itu, khususnya di daerah agak pedalaman, ya orang-orang tuh masih suka jaga malam, masih taruh kayak bawang tadi. Tapi situ si Kuyang itu kayak sebuah ritualisme atau apa sih, kayak ritualisme gimana? Kayak nakut-nakutin atau misalnya ada pesugihan buat apa sih gitu? Ada yang tahu nggak gitu kira-kira? Ya mungkin teman-teman yang tinggal di daerah Kalimantan ada yang lebih tahu mungkin ya. Bisa dijelasin, boleh ditulis di kolom komentar. Ya yang pasti apa ya namanya, itu mungkin jadi mitos gitu. Yang belum 100% bisa dibuktikan lah gitu. Banyak juga teman-teman ya kan di internet juga yang lihat penampakan Kuyang. Apakah itu memang real atau enggak ya kita juga nggak tahu. Yang pasti intinya harus lebih hati-hati lagi lah gitu. Kalau bayi-bayi juga kan memang rentan ya. Apalagi yang baru ngelahirin gitu. Kalau di Kalimantan kan gitu mitosnya tuh bakal datang Kuyang. Kalau di kita kan masih ada juga kan. Kadang suka jadi apa? Kalau di daerah Jawa tuh jenglot. Bukan jenglot, jadi kuntilanak tuh datang gitu kan. Banyak lah gitu kalau misalkan cerita. Ya mungkin kayak gitu. Ya, udus gembel. Orang yang baru ngelahirin tuh jadi lebih ekstra harus ngejagain gitu. Biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Memang sih kalau cerita horor mitos kayak gitu, itu tuh memang masih sebagian ada yang percaya, masih juga enggak. Tapi yang pasti harus lebih hati-hati lagi lah sama kejadian-kejadian gitu. Jadi harus dicek lebih dahulu gitu, memang bener nggak nih gitu. Itu aja sih dari cerita kali ini. Tadi nyeritain mengenai Kuyang gitu ya. Kuyang dari Kalimantan lah ya Pak? Ya mitosnya tuh dari daerah Kalimantan. Ya barangkali teman-teman ada yang pernah ngalamin atau misalkan tahu sejarah lengkapnya tuh si Kuyang tuh kayak gimana. Kalau bisa sampai datang gitu ke tiap orang yang ngelahirin gitu. Mitos-mitos yang lebih detailnya lah gitu. Menurut teman-teman ada yang lebih tahu boleh di komen. Itu aja mungkin untuk cerita kali ini. Nanti ketemu lagi di segmen selanjutnya, di cerita selanjutnya. Masih tetap di Terjadi Horor.